Satu, dua, tiga, udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan video PPT kami dengan pembahasan klinik kesatriaan medika. Kami beranggotakan 3 kelompok dengan saya Muhammad Al-Hafiz. Nama saya Muhammad Sultan. Nama saya Sayendra Antonio. Latar belakang. Diketahui pada masa era globalisasi sekarang ini, komputer merupakan media elektronik yang sangat berguna bagi manusia. Karena dengan adanya komputer, manusia dapat melakukan berbagai aktivitas pekerjaan tanpa ada kesulitan dan hambatan yang berarti. Permintaan kebutuhan jumlah obat yang tidak pasti dalam tiap periodenya membuat petugas kesulitan dalam memperkirakan kebutuhan obat untuk masa yang akan datang. Ketidaktepatan dalam menentukan waktu dan jumlah obat yang akan dipesan mengakibatkan kehabisan stok dan keterlambatan dipenuhinya pesanan obat oleh supplier, sehingga tidak dapat memenuhi permintaan pasien pada saat pesanan sedang diproses, dan obat diganti dengan obat yang sama tetapi dengan kepemilikan berbeda. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian yakni 1. Bagaimanakah persediaan obat pada klinik kesatriaan medika? 2. Bagaimanakah pengendalian persediaan obat pada klinik kesatriaan medika? 3. Bagaimanakah pengendalian persediaan obat dengan menggunakan berbasis web? Tujuan. Ada 4, tujuan itu ada 4. 1. Mengetahui persediaan obat pada klinik kesatriaan medika. Kedua, mengetahui pengendalian persediaan obat pada klinik kesatriaan medika. 3. Mengetahui pengendalian persediaan obat dengan menggunakan berbasis web pada klinik kesatriaan medika. 4. Mengetahui optimasi persediaan obat dengan menggunakan berbasis web pada klinik kesatriaan medika. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Antonio Salendra. Baik, di sini ada sejarah perusahaan. Klinik Medika Kesatrian adalah klinik yang jauh dari kebisingan kendaraan lalu lintas. Klinik ini didirikan oleh Dr. Dewi pada tahun 2000. Klinik tersebut adalah salah satu klinik yang pertama kali buka di daerah perkomplekan. Setelah beberapa tahun 2004, Dr. Dewi pun melanjutkan pendidikan spesialis jantung. Sejak tahun 2004, Dr. Alia menggantikan Dr. Dewi sebagai penanggung jawab hingga sampai saat ini. Jadi menjadi pusat kesehatan termuka yang memberikan perawatan berkualitas tinggi dan inovatif, serta berperan dalam peningkatan kesehatan komunitas. Yang kedua, misi. Misi itu apa? Yang pertama itu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas tinggi dengan fokus pada keamanan, kenyamanan, dan kepuasan pasien. Yang kedua, mengembangkan praktik perawatan berbasis bukti dan inovatif yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan kesehatan. Yang ketiga, berkontribusi dalam pendidikan dan penelitian medis untuk memajukan ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan. Di sini ada fasilitas. Yang pertama ada ruangan perawatan. Nah, ruangan perawatan itu apa? Jadi yang pertama itu, ruangan perawatan dilengkapi dengan fasilitas media modern untuk mendukung proses penyembuhan pasien. Yang kedua, setiap ruangan dirancang untuk memberikan kenyamanan dan privasi dengan tempat tidur yang dapat disesuaikan, sistem kontrol suhu, dan fasilitas hiburan. Yang ketiga, ruangan perawatan tersedia dalam berbagai jenis, mulai dari ruang perawatan umum hingga ruang perawatan intensif CP ICU yang dilengkapi dengan peralatan khusus untuk kondisi kritis. Yang kedua ada area tunggu yang nyaman. Nah, area tunggu yang nyaman itu apa? Yang pertama itu area tunggu dirancang untuk memberikan kenyamanan bagi keluarga dan teman-teman pasien. Yang kedua, dilengkapi dengan kursi yang nyaman, area bermain untuk anak-anak, serta akses wifi gratis. Yang ketiga, area ini juga memiliki fasilitas seperti kantin, vending machine, dan toilet yang bersih untuk kenyamanan pengunjung. Yang terakhir ketiga, teknologi medis terkini. Nah, teknologi medis terkini itu apa? Yang pertama itu, rumah sakit ini menggunakan
teknologi medis terbaru untuk diagnosa dan perawatan pasien, termasuk mesin MRI, CT scan, dan peralatan berbeda canggih. Yang kedua, penggunaan sistem rekam medis elektronik atau EMR yang memungkinkan dokter dan staf medis untuk mengakses informasi pasien secara cepat dan akurat. Yang ketiga, alat-alat medis terbaru ini membantu meningkatkan akurasi diagnosa, mempercepat waktu pemulihan, dan meningkatkan keselamatan pasien selama proses perawatan. Selanjutnya yang dibacakan oleh Muhammad Sultan Gilang. Untuk selanjutnya ada penghargaan dan sertifikasi. Klinik Ksatria Medika telah meraih berbagai penghargaan dan mendapatkan sertifikasi yang menegaskan komitmen mereka terhadap kualitas pelayanan kesehatan. Klinik Ksatria Medika telah diakreditasi internasional, telah diakreditasi oleh lembaga akreditasi kesehatan yang diakui secara nasional atau internasional. Akreditasi ini menunjukkan bahwa klinik memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dalam bidang pelayanan kesehatan. Tim medis dan staf administratif Klinik Ksatria Medika mungkin telah memperoleh sertifikasi profesional dalam bidang mereka masing-masing, seperti sertifikasi dalam manajemen kesehatan, keperawatan, atau teknologi medis. Sertifikasi ini menunjukkan kompetensi atau teknologi medis. Sertifikasi ini menunjukkan kompetensi atau kualifikasi yang dimiliki oleh personal klinik dalam memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan efektif. Dan selanjutnya ada analisa kebutuhan. Analisa kebutuhan ada dua macam, yaitu satu, kebutuhan pelayanan kesehatan. Kebutuhan pelayanan kesehatan ada dua, pemeriksaan umum dan konsultasi medis. Evaluasi apakah terdapat permintaan yang meningkat upaya pemeriksaan umum dan konsultasi medis, serta apakah spesialisasi tertentu yang lebih diminati oleh pasien. Yang kedua, spesialisasi medis. Tinjauan apakah yang kebutuhan untuk memperluas atau menambah spesialisasi medis tertentu, seperti bedah, ginekologi, atau ortopedi, dan yang satunya ketutup, untuk memenuhi kebutuhan pasien yang semakin kompleks. Yang kedua, fasilitas dan infrastruktur. Fasilitas dan infrastruktur ada dua macam. Peningkatan ruang perawatan, analisis apakah ada kebutuhan untuk memperluas atau meningkatkan kapasitas ruang perawatan untuk menangani lebih banyak pasien atau untuk meningkatkan kenyamanan pasien. Yang kedua, peralatan medis. Tinjau kebutuhan untuk mengupgrade atau memperbarui peralatan medis seperti mesin MRI atau CT scan, atau peralatan bedah minimal invasif untuk memastikan diagnosa yang akurat dan keperawatan yang efektif. Selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulan ini, Klinik Ksatria Medika adalah sebuah lembaga medis atau pusat kesehatan yang berlokasi di Indonesia, tepatnya di Surabaya. Berdasarkan informasi yang tersedia, klinik ini menyediakan layanan kesehatan dengan fokus pada pelayanan yang berkualitas dan berbasis teknologi mutakhir. Klinik Ksatria Medika menawarkan beragam layanan medis yang meliputi pemeriksaan umum, spesialisasi bedah, penyakit dalam, kebidanan, dan kandungan, serta layanan lainnya. Hal ini mencerminkan komitmen mereka untuk memenuhi kebutuhan kesehatan yang beragam dari masyarakat. Klinik ini dikenal karena penggunaan teknologi mutakhir dalam prosedur medisnya, seperti peralatan diagnostis dan fasilitas modern lainnya. Hal ini mendukung keakuratan diagnosis dan efisiensi dalam penanganan pasien. Oke, cukup presentasi dari kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.